Halo, kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara kerja N8N, apa sih automation, lalu ada workflow. Sebelum kita masuk ke topik ini, kalau kita tidak bisa memahami proof of concept-nya ya, cara kerjanya, maka kita akan kesulitan. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita bahas terkait dengan apa sih automation. Jadi automation yang akan kita praktekkan di N8N termasuk dalam kategori ini ya. Jadi adalah penggunaan teknologi untuk melakukan tugas secara otomatis. Ini bisa nanti N8N melakukan seperti itu. Jadi efisiensi ya. Jadi mengurangi kesalahan. Kalau logiknya sudah benar, maka akan cukup melakukan pengulangan saja gitu loh. Menghemat waktu, menghemat biaya. Kita nggak perlu bolak-balik melakukan uh, tugas-tugas yang sudah kita buat otomatisasi, contohnya di robot software gitu kan, buat chatbot, jadi membalas customer itu otomatis. Nanti kita akan bahas di sini. Ada smart home device, jadi membaca suhu. Ini bisa nanti kita gabungkan dengan yang namanya Arduino kah, microcontroller yang lain. Nah, sistem pembayaran otomatis ya bisa. Karena di N8N ini mendukung yang namanya webhook, lalu get post data ya. Kalau kita paham tentang cara kerja API ataupun web service, maka kita nggak akan kesulitan untuk implementasi dari N8N. Jadi automation ini bisa digunakan menggunakan kombinasi ya. Jadi kan seperti yang saya sebutkan tadi, ada robot, sensor, perangkat lunak, AI, learning, script bidang seperti industri IT dan kawan-kawan. Lalu dan selanjutnya kita akan sangat sering bertemu dengan istilah yang namanya workflow. Jadi workflow itu apa? Jadi serangkaian langkah ya. Di N8N itu dikenal dengan namanya secure workflow automation. Jadi dua istilah ini kita harus familiar. Setelah kita bahas automation, workflow itu apa? Ini serangkaian langkah atau proses struktur gitu, menyelesaikan satu tugas. Jadi kita buat alurnya ya. Flow itu alur ya. Jadi mencapai tujuan melibatkan alur kerja yang terorganisir mulai dari awal hingga akhir dan dengan melibatkan sumber daya manusia, alat atau sistem. Kalau ini kita menggunakan yang namanya sistem, aturan dan urutan tindakan yang jelas gitu. Jadi dengan membangun workflow ini kita harus benar-benar membangun kondisi-kondisinya gitu. Jadi komponen utama workflow apa? Tugas. Kita mau buat apa dulu ini? Contoh, kita mau buat berbagai macam hal terkait dengan contoh nih ya, saya coba kasih dari websitenya workflow. Kita di sini bisa lihat ada yang namanya ini, websitenya N8N, bisa capture website, monitor SSL, replace data gitu. AI agent nanti yang akan kita bahas ya. Ada send email. Jadi benar-benar sangat besar ya aplikasi ini. Maksudnya bisa kita gunakan dengan berbagai macam kepentingan kita sendiri ya. Jadi tidak ada salahnya kita belajar tentang ini, dan apalagi sekarang ini sudah zamannya automation ya, ataupun menggunakan teknologi AI. Jadi kita harus banyak belajar. Nah kan, bisa seperti ini gitu. Generate SQL query dari skema only. Tuh, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan nanti. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari workflow itu ya. Jadi kita pahami dulu konsepnya tentang apa automation, lalu workflow. Nah, di dalam workflow itu ada komponen tadi, pertama tugas, lalu urutan tadi. Jadi bagaimana itu proses bisa berjalan, kita harus membuat urutan. Nah, kalau di sini kan pihak yang terlibat kalau dalam sistem teknologi, si pihak yang terlibat tuh ada yang menggunakan Open AI, ada DeepSeek, lalu ChatGPT, ada juga Google Drive gitu. Nah, untuk bisa terhubung maka kita butuhkan namanya alat atau tool. Nah, ini di sini ada software. Softwarenya itu adalah N8N tadi, ini akan dikonekkan menggunakan API ya. Kalau contoh API-nya DeepSeek gitu. API-nya DeepSeek, API-nya ChatGPT, API-nya Google Drive.
Jadi pihak yang terlibat itu adalah ibarat sebuah divisi, anggap aja kita sederhanakan, ada divisi AI, ada divisi storage, contohnya di Google Drive. Aturan dan kondisi. Nah, aturan kondisi ini yang harus kita perlukan. Mana misalnya ada satu trigger ataupun perintah, itu sesuai dengan kondisinya enggak? Kalau nggak sesuai kondisinya, barulah berjalan yang namanya workflow. Kalaupun tidak sesuai dengan kondisi, maka akan end atau berakhir sebuah workflow itu tadi, sudah akhir. Lalu tujuan utamanya, gitu loh, apa kita membuat workflow? Contoh mau outputnya mengirim email tadi, mengkonvert dokumen dari CSV masuk ke Google Spreadsheet kah, atau menjadi table HTML kah, atau membalas respon dari customer via Telegram atau via WhatsApp, itu bisa kita lakukan dengan yang namanya AI N8N workflow ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas apa sih N8N. Jadi setelah kita pahami tentang automation dan juga workflow, N8N platform otomatisasi ya, yang menghubungkan aplikasi, layanan, sistem yang berbeda melalui workflow tadi yang saya jelaskan di awal, dan dapat disesuaikan kostum customisasi, belepotan. Jadi ini kalau yang lain tuh berbayar ya. Kalau kayak Zapier itu juga sebenarnya workflow automation, cuman dia berbayar. Kalau N8N ini open source ya. Kita install di komputer kita baik melalui Docker ataupun direct ke hostnya. Jadi sudah ada di npm install N8N, itu sudah langsung terinstall di komputer kita. Tapi bagi yang awam dengan yang namanya coding, yang nggak biasa buat program, mungkin agak kesulitan install Node.js. Mungkin yang lebih saya rekomendasikan seperti yang sudah saya share pada video sebelumnya, menggunakan yang namanya Docker gitu. Jadi ada desktopnya, nggak terlalu ribet. Jadi kita konsen terhadap pembuatan workflow-nya, bukan terhadap codingnya, karena ini konsepnya low coding. Intinya kita harus paham tentang flow-nya aja. Secara coding kita akan dibantu oleh sistem sebagian besar ya. Oke, cara kerjanya adalah konsepnya itu adalah konsep node. Jadi ada satu node itu ibaratnya kayak list ya, list daripada proses yang mau kita kerjakan, task listnya tadi. Jadi untuk bisa berjalan tuh memerlukan yang namanya trigger. Trigger itu contohnya di sini kita akan coba langsung lihat di N8N, karena kita adalah N8N yang mau kita bahas. Di sini ada yang nama start from scratch. Ini di sini kita tambah nih add step on event. Nah, di sini kan kita mau lihat, bisa lihat nih. Kita mau dari AMQ, lalu ada juga on chat ya, Telegram gitu kan. Nah, ini kan dari Telegram ini kita bisa lihat tuh. On message juga bisa kita lihat di sini. Jadi contoh sederhananya begitu ya. Ada yang namanya triggernya dulu, baru dia berjalan. Ini cukup lengkap ya. Jadi trigger yang mau on app event yang mau kita pilih itu sudah cukup lengkap. Jadi nggak perlu hal-hal yang mendasar kita lakukan lagi, sudah diakomodir oleh N8N ini ya. Ini kan dari Google Drive ya. Nah, ada Google Sheet. Nah, sudah cukup lengkap teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya action. Nah, kalau action tuh seperti ini ya. Jadi ada action. Contoh misalnya kita on app trigger. Saya buat misalnya Telegram dulu. On message misalnya. On klik aja kali ya. Kita sederhanakan. Oke. Di sini on trigger manual. Ini namanya trigger. Jadi kalau kita klik, maka proses akan berjalan. Lalu ada yang namanya action. Kita mau ngapain setelah diklik gitu loh. Misalnya contoh query MySQL, MariaDB, ada nggak MariaDB? MySQL aja. Nah, jadi begitu diklik, maka akan melakukan insert, delete, execute custom misalnya SQL query. Jadi bisa itu. Ini namanya action. Ya. Oke, kita lanjut ke
yang namanya logic. Nah, logic tadi mengatur kondisi if else ya, kondisinya ya, jikalau seandainya apabila seumpama itu itu kita harus bisa atur di dalam workflow kita. Contohnya begini nih, condition. Kita kembali lagi ke sini, ada yang namanya condition yang cukup lengkap ya. Condition. Nah, di sini if switch. Nah, ini nggak perlu coding, kita sudah disiapkan oleh N8N. Jadi sudah cukup mudah ya. Oke, kita lanjut ke membangun workflow-nya gimana, drag and drop, yaitu tadi. Jadi bisa kita geser-geser sistemnya, jadi nggak perlu banyak melakukan pengkodingan. Oke, selanjutnya kita akan contoh sederhana, ya ini tadi keunggulannya bisa self hosting ya. Self hosted itu jadi kita bisa punya kontrol penuh terhadap data kita, masalah privasi, data-data kredensial tidak terintegrasi dengan hosting dari N8N. Itu kehebatannya N8N ya. Kita cukup berterima kasih dengan adanya N8N. Lalu ada namanya fleksibilitas, kita bisa nulis kode dengan bahasa JavaScript misalnya dalam kondisi tertentu nih. Kita harus ada kustomisasi coding untuk melakukan kondisi A, B, C tadi yang saya sebutkan. Kita bisa menulis dengan menggunakan bahasa JavaScript ataupun Python. Nah, itu yang pasti gratis. Gitu. Jadi versi community ini sudah cukup lengkap lah. Komunitas aktif sudah pasti banyak sekali yang berkontribusi membuatkan workflow, sampel workflow untuk kita belajar. Jadi ini contoh workflow-nya, pembuatan konten media sosial, ada yang namanya pengajuan cuti, bisa nggak? Oh bisa, karena bisa menjadi API gitu. Jadi kalau misalnya aplikasi Android ataupun iOS itu kan setiap dia ngeklik login itu pasti menembak ke API. Nah, di N8N kita bisa buat itu. Nah, kalau workflow dalam bisnis dan teknologi ya contohnya itu tadi, membuat CRM dan kawan-kawan untuk manajemen proyek. Bisa ke Trello, tadi kan ada fiturnya untuk connect ke Trello. Jadi untuk tiket juga bisa. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ada yang umumnya kita bisa integrasikan banyak node ya. Banyak sekali node yang kita bisa ya, aplikasikan dan connect ke database MySQL, Postgre gitu. Begitu ya kawan-kawan semuanya. Lalu manfaatnya apa sih workflow? Kok harus buat workflow? Sekarang sudah zamannya AI ataupun kecerdasan buatan, dan juga efisiensi dari sisi sumber daya. Dengan adanya tool-tool N8N automation workflow ya, maka kita akan menjadi efisien untuk dalam pengerjaannya, konsisten, transparan, karena bisa dipantau ya. Kalau manusia ini kadang-kadang kalau moodnya lagi jelek dia kocak kan. Kalau sistem nggak pengurangan kesalahan, bisa kolaborasi gitu loh, kompleks. Ini sesuai dengan apa yang ditulis di sini. Jadi emang tantangan dalam workflow ini kompleks kalau kita membangun workflow yang rumit gitu loh. Ketergantungan tool, memang iya kita memerlukan tool, tetapi kenapa kita harus melakukan hal yang sulit kalau memang bisa. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ada yang namanya trigger di contohnya di sini. Oke. Jadi untuk penjelasan dari workflow dan automation serta apa sih N8N sudah saya jelaskan. Untuk proses instalasi silakan kawan-kawan sekalian lihat di list N8N yang ada di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan saya. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di next video. See you.